Bilang Hasbi ganteng, Hasbi ganteng, Hasbi ganteng. Ai cantik, ai cantik, ai cantik. Wila jelek ya. Perkenalkan diri kalian dong, di project ini sebagai apa? Halo, Nama aku Ai. Nama saya Wira. aku Hasfi. Aku di sini sebagai desainer web. Saya di sini sebagai web developer. Aku di sini sebagai perancang ide layanan. Project ini tuh project apa sih? Project ini yaitu kita membuat layanan cloud sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah Teknologi Internet dan Cloud Computing di semester 3. Terus kalian buat project apa nih? Jadi kami bertiga ini bikin project layanan cloud yaitu early warning system untuk bencana alam. Jadi nanti sistemnya itu akan mewarning di suatu lokasi user itu apakah akan ada bencana atau di situ aman-aman aja atau akan datang bencana. Nah, layanan cloud ini kami namai Warsina, yaitu Warning Sistem Nasional, seperti itu. Menarik nih, kalau boleh tahu ide kalian membuat layanan ini tuh dari mana? Jadi ide ini tuh karena emang udah ada tugas UTS sebelumnya di matkul ini, terus dijadiin project akhir buat UAS gitu, tapi waktu tes tuh kan individu, terus waktu UAS itu kelompok. Nah, terus akhirnya kami bertiga tuh sepakat untuk memakai ide ini karena emang terinspirasi dari drakor-drakor dimana ketika ada bencana alam itu masyarakatnya mendapatkan pop-up notifikasi di HP-nya masing-masing. Jadi kalau semisal nih emang terrealisasikan ada layanan yang kami buat ini, menurut kami bertiga emang sangat amat berguna bagi masyarakat karena kan Indonesia berada di ini ya cincin api karena banyak gunung yang aktif di Indonesia. Jadi kayak ya coba kali ya bikin layanan cloud early warning system gitu sih. Kendala apa aja nih yang dialami ketika mencoba merealisasikan ide kalian ini? Kendalanya banyak ya. Yang pertama itu karena WordPress-nya berbeda. Maksudnya WordPress berbeda di sini karena pengalaman saya membuat WordPress pertama kali itu di SAM localhost. Dan sekarang di project ini saya membuatnya di VirtualBox. Jadi biasanya itu kendala saya itu ya mungkin temanya nggak bisa diubah, nggak bisa menambahin plugin dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Untuk harapannya sendiri, kalian berharap apa sih jika layanan ini terrealisasikan? Oke, jadi kami bertiga ini berharap dengan terwujudnya Warsina itu akan mengurangi korban-korban bencana alam karena dari Warsina akan memberikan pop-up notifikasi kepada para user sehingga para user dapat mengevakuasi diri lebih cepat sebelum terjadi bencana alam tersebut. Dari kamu sendiri, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Jadi dikarenakan emang ide layanan yang kami buat ini sangat amat besar ya, harapannya kalau semisal memang terrealisasikan sesuai dengan ekspektasi kami ingin meminta dukungan kepada semua yang lagi nonton, termasuk teman-teman dosen-dosen yang ada di STMM itu untuk mendukung kami agar kami bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah yaitu BMKG. Kenapa? Karena jika kami bekerja sama dengan BMKG, maka informasi-informasi mengenai kebencanaan alam di Indonesia yang kami dapatkan itu udah sangat amat valid. Kemudian kami juga meminta dukungannya agar kami bisa bekerja sama dengan Antares Lorawan milik Telkomsel, di mana layanan yang dimiliki Telkomsel ini memiliki sensor-sensor yang dapat memantau aktivitas alam yang ada di Indonesia. Jadi dengan adanya kerjasama antara dua pihak dengan kami, itu menurut kami Warsina nantinya akan sangat amat berguna bagi masyarakat Indonesia. Ya, buat teman-teman tetap stay tune. Jangan kemana-mana karena habis ini kita akan menunjukkan hasil project layanan kita. Jadi Tetap stay tune. Nah, jadi berikut adalah tampilan dari menu Warsina. Nah, di tampilan menu Warsina sendiri ada di sini di bagian atas ini ada logo,
kemudian di bawahnya ada status yang bisa berubah menjadi 3 status, yaitu safe, dangers atau bahaya, dan siaga. Nah, kemudian di samping logo ini ada lokasi di mana titik user berada. Kemudian di sebelahnya lagi ada profile. Nah, profile di sini akan berisi username dari aplikasi si user, kemudian ada real name dari user, ID user, email user, alamat user, dan nomor telepon user. Kemudian di sini ada tulisan home, yaitu di mana user berada, dan di sebelah home ada tombol search engine untuk mencari apa yang diperlukan oleh user dari aplikasi ini. Kemudian di samping menu search engine ada opsi. Nah, di opsi ini ada maps, news atau berita, contact, help, dan about us. Nah, di bawahnya lagi ada maps. Nah, di maps sendiri ini user dapat melihat kira-kira di mana saja tempat-tempat yang sedang terjadi bencana atau yang akan terjadi bencana yang disediakan oleh aplikasi. Dan kemudian di bagian bawah maps itu terdapat konten-konten atau berita-berita tentang bencana alam terkini atau yang pernah ada, sehingga para user atau masyarakat dapat belajar dari pengalaman bencana. Kemudian kalau misalkan ini maps dipencet, dia akan ke kalau misalkan di aplikasinya nanti dia bakal bisa di scroll ke lokasi-lokasi di seluruh Indonesia, sehingga user bisa melihat bencana-bencana yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian kita balik ke menu home dengan klik logo. Kemudian di sini ada berita-berita. Kita coba di tebing setinggi 20 meter longsor menimpa 4 villa di Gunung Gelis Bogor. Kita klik. Kemudian ini adalah konten berita yang disediakan oleh aplikasi Warsina. Nah, ini kalau misalkan kita pencet atau klik read more, itu akan muncul berita secara menyeluruh seperti ini. Kemudian kita back, bisa pencet tombol back yang sudah disediakan atau pencet logo biar balik langsung ke home. Kita pencet home, kemudian ini kan berita yang disediakan di tampilan home. Kemudian ada menu lagi di news langsung atau di menu berita secara langsung. Kita klik. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Ini adalah di menu news. Seperti yang saya bilang tadi, tulisan di sini akan berubah bagaimana atau di mana kita berada. Sekarang ada di menu news. Kemudian tampilan untuk headernya itu tidak jauh berbeda dengan home. Ada logo, status, location nanti dari user, profile, search engine, dan opsi. Konten-kontennya juga sama dengan kita buka di menu home tadi, akan seperti ini. Kemudian kita back. Kemudian untuk menu lainnya kita coba pencet opsi, dan ke menu map sudah, news sudah, kita ke menu kontak. Nah, di menu kontak ini ada kontak atau Instagram dari kami bertiga, saya Hasdan Asfi, Aidan Rizky, dan kemudian Rizky Wirarjuna. Dan di sini ada alamat, contoh alamat, terus ini ada nomor telepon, email, dan Instagram dari Warsina nanti. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita ke menu opsi lagi, kita ke menu help. Nah, kita klik. Kemudian di menu help ini ada about the map. Jadi kalau misalnya kayak user ada kendala tentang map, terus kemudian ada kendala dari konten berita, terus ada dari masalah di search engine, kemudian atau masalah di profile, hingga masalah di menu-menu yang ada, itu bisa dikeluhkan di sini. Kita contoh sebagai di your problem. Nanti kalau misalkan ada keluhan dari setiap user, kemudian pencet atau klik send, misalkan udah ngirim apa masalahnya atau apa yang dibutuhkan,
kemudian di send, nah itu akan ada tampilan seperti ini. Terima kasih, apology for your bla bla bla, seperti ini. Nah kalau misalkan sudah ngirim terus sudah dapat feedback dari aplikasi seperti ini, nanti keluhannya akan diproses dan diperbaiki oleh kami atau oleh aplikasi. Kemudian di next itu akan kembali ke home. Kemudian kita coba lagi yang lain. Di menu opsi ada about us, yaitu tentang kita. Nah di sini akan ada penjelasan apa itu Warsina. Kurang lebih seperti itu terkait aplikasi yang kita buat tentang prototype dan tampilan-tampilannya yang disediakan oleh website Warsina. Halo semua, ini di tag ketiga. Ya, benar. Kita bakal menjelaskan apa aja yang udah dilakukan atau keluh kesah kita membuat aplikasi Warsina ini. Boleh kami aja sedikit kesini? Ya aku dulu. Boleh balik lagi ke tengah? Terima kasih kami. Ya. Nah, jadi kontribusi penting atau kontribusi yang cukup penting yang aku lakukan itu adalah yang pertama, ya aku itu buat prototype untuk Warsina. Jadi dari menu home itu kemana, klik ini kemana, itu aku yang buat dengan dibantu oleh teman-teman yang lain seperti itu. Terus setelah kontribusi itu ada pengalaman yang didapat. Nah, yang didapat itu aku mendapatkan ya pengalaman kerjasama, teamwork, terus ada pengalaman sedih pusing juga itu termasuk pengalaman, kemudian stres juga itu termasuk pengalaman yang aku dapat. Kemudian pengalaman baiknya itu aku jadi tahu tentang cara membuat aplikasi, terus cara membuat prototipe segala macam untuk mewujudkan Warsina ini. Kemudian ada lagi penilaian terhadap tim kerjasama tim yang kita lakukan selama mewujudkan Warsina ini. Kalau menurutku penilaiannya ya bagus, tapi masih ada kurangnya lah. Mungkin kalau dari aku pribadi kurangnya ya karena keterbatasan waktu kita juga. Kita kan ini di tengah-tengah UAS kan, banyak-banyak mata kuliah lain yang menuntut tugas, proyek dan segala macam, dan kita juga berada di kelompok yang berbeda. Jadi ketika mau nentuin waktu itu susah segala macam. Jadi kesulitannya di situ aja sih kalau menurutku penilaiannya. Jadi untuk teamwork itu sebenarnya udah bagus, tapi ya karena waktu yang terbatas dan kita juga cuma satu ya, susah dibagi-bagi. Jadi ya lumayan lah. Nah, saat membuat websitenya ya, tampilannya itu kan Ini kesulitan. ya Oh, kesulitan. kesulitan dulu ya. Kesulitan ya, lu bilang dong kesulitan gitu. Kesulitan saat membuat ini ya websitenya ya, kan pernah membuatnya di SAM, di localhost, dan sekarang ini buatnya di VirtualBox. Nah biasanya berbeda juga di VirtualBox sama di SAM. Nah biasanya dari menu-menunya bisa, yang dulunya di SAM bisa, yang di VirtualBox nggak bisa. Nah itu membuat pusing. Jadi lu di sini sesi curhat ya? Iya, dibilang sering curhat lah kalau kesannya seperti itu, dan ya sering begadang gara-gara itu. Nonton tutorial lagi ya kan, dan ya alhamdulillah bisa mendapat pengalamannya yang bisa membuat website gitu, senang sih. Seperti itu. Untuk penilaian nih, Penilaian kelompok kita gimana? Bagus banget, serius. Nah ratingnya mungkin 8,5. masih ada kurangnya ya, belum sempurna lah ya. Aku kontribusinya sebagai penyusun laporan-laporan dari proposal, terus nanti ini laporan yang bentuknya PDF juga aku yang nyusun. Kemudian ya sebagai pemantik ide Warsina ini, terus disempurnakan sama Hashidan dan Gira juga, makanya ada Warsina. Kemudian apa lagi ya kendalanya sama
pusing, Sih. bingung. Itu udah umum ya. Udah tahu karena kan emang baru pertama kali ya dapat mata kuliah cloud computing. Jadi kayak nggak ngerti apa-apa gitu, tapi mau nggak mau harus selesai kan, karena itu tuntutan kuliah dan prioritas juga. Dan alhamdulillah sudah selesai. Yeay. Terus apa lagi? Penilaian. Nilai kelompok. Penilaian kelompok overall oke sih. 8,5 juga. Terima kasih untuk Mira dan Hashida. Terima kasih Terima kasih juga. Special thanks buat yang bantu buat teman-teman mungkin yang nonton juga berkontribusi. Kita terima kasih banyak yang udah ngajarin, dan Pak Adi juga terima kasih udah membantu kita buat ngembangin ini. Iya, Bisa sampai memberikan sejauh ini. masukan juga Ya. Pak Adi. Terima kasih banyak. Oke, dan terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa Like. like, karena nilai kita bergantung dengan like kalian semua. Jangan Oke. lupa di komen juga. juga. Di share. Juga. Bilang Hasbi ganteng, Hasbi ganteng, Hasbi ganteng. Ai cantik, ai cantik, ai cantik. Bila jelek ya. Kayak gitu. Oke semua. Bye bye.